Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali hari ini dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang masa pergerakan nasional. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Pada masa itu banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Tetapi pada saat itu masih banyak mengalami kegagalan. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah yang pertama, perjuangan bersifat daerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Keempat, kalah dalam persenjataan. Karena pada masa itu perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah masih menggunakan persenjataan secara tradisional, sedangkan bangsa Eropa sendiri sudah mengalami kemajuan teknologi sehingga mereka memiliki teknologi yang lebih canggih dalam persenjataan. Yang terakhir adalah Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Adanya kegagalan dalam perjuangan melawan penjajah, maka muncullah masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah masa awal pergerakan sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indi Separti. Masa awal radikal terjadi tahun 1920 sampai 1927. Pada abad ke-20 disebut sebagai masa radikal karena pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga adalah masa moderat tahun 1930. Sejak tahun ini, organisasi pergerakan nasional mengubah taktik perjuangan dengan taktik kooperatif atau lebih banyak melakukan perjanjian maupun konferensi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional diantaranya adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan perintis bangkitnya kesadaran bangsa untuk berjuang secara nasional. Organisasi ini dibentuk tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi nasional pertama, maka setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang kedua adalah Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan tahun 1911 oleh Hasaman Hudi. Anggotanya adalah pedagang Islam yang ada di Solo. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah panji Islam. Organisasi yang ketiga yaitu Indi Separti. Indi Separti didirikan tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung. Tokoh pendirinya dikenal dengan sebutan tiga serangkai, yaitu Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi yang keempat adalah Himpunan Indonesia. Himpunan Indonesia adalah organisasi para pemuda yang didirikan tahun 1912 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir Sukiman, dan Ali Sostro Amijoyo. Peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dicetuskan saat Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia seperti Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Yong Yava, Yong Ambon, dan Yong Celebes. Hasil Kongres Pemuda II ini adalah yang pertama,
menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh wakil pemuda yang hadir. Bunyi ikrar Sumpah Pemuda adalah: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia terjadi selama 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Tokohnya adalah Nyonya Soekarno, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, dan Nona Suyatin. Hasil kongresnya adalah membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI dan merumuskan tujuan memajukan wanita Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia yang kedua terjadi 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta. Tokohnya adalah Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres ini membahas tentang perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Yang terakhir, Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga pada tanggal 23 sampai 28 Juli tahun 1930. Tokohnya adalah Nyonya Emma Pradirita. Kongres ini membahas tentang hak pilih dan dipilih dalam perwakilan, kemudian disetujuinya RUU tentang perkawinan modern, dan disepakatinya tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan materi pada hari ini. Sebagai penugasannya, silakan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih pada buku paket tema 7 halaman 46 sampai 47 nomor 1 sampai 5. Terima kasih karena kalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.